Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Dialah Allah yang maha kaya dari segala yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha raja dari segala yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha kuat dari segala yang kuat selain Allah lemah. Dan tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikala Kanjeng Nabi Muhammad dibandingkan dengan para nabi, masih utama Kanjeng Nabi Muhammad sehingga Kanjeng Nabi Muhammad diberi gelar Sayyidul Anbiya. Jangankan para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad dibandingkan dengan para rasul, masih utama Kanjeng Nabi Muhammad sehingga Kanjeng Nabi Muhammad diberi gelar Sayyidul Mursalin. Jangankan para nabi dan para rasul, Kanjeng Nabi Muhammad dibandingkan dengan para makhluk yang ada di muka bumi ini, masih utama Kanjeng Nabi Muhammad sehingga Kanjeng Nabi Muhammad diberi gelar Sayyidul Makhluqat. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kultum hari ini saya akan membawakan tema tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah wahyu yang diamalkan untuk sendiri dan wajib diberikan kepada umatnya. Dan selain itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keistimewaan ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, tidak pernah diberikan kepada rasul-rasul sebelumnya. Dijelaskan dari Jabir bin Abdillah meriwayatkan satu hadis, yang mana satu hadis ini menjelaskan tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin, wa ja'altu lil ardi masjidan aw tahuran, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Wa uhilat lil maghanima wa lam tahillu li ahadin qabli, wa utitu syafa'atu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatun wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara, ada 5 keistimewaan, yang mana 5 keistimewaan ini tidak pernah diberikan kepada rasul-rasul sebelumnya, kepada nabi-nabi sebelumnya. Mana 5 keistimewaan itu? Allah Subhanahu wa taala yang pertama memberikan keistimewaan kepada Rasulullah SAW, yaitu nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Allah Subhanahu wa taala menolong kepada Rasulullah SAW dengan memberikan rasa ketakutan kepada musuh Rasulullah SAW selama perjalanan 1 bulan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakutan kepada musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang kafir, bertemu dengan musuhnya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakutan kepada musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan 1 bulan. Dan disitulah orang-orang kafir merasakan kalah, merasakan tidak mampu melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa ja'altu lil ardi masjidan aw tahuran, fa ayyuma rajuli min ummati adrakatus salati falyusalli. Dijadikannya muka bumi ini sebagai tempat sujud bagi kaum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan muka bumi ini kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat sujud dan tempat bersuci. Umat-umat sebelumnya, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat beribadahnya hanya di 1 tempat dan bersucinya hanya 1, yaitu dengan air. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah SAW, dijadikannya muka bumi ini sebagai tempat sujud, jikala itu tempat sujudnya tidak dilarang oleh hukum syariat.
ada yang dilarang oleh hukum syariat, yaitu di penderuman unta, di kamar mandi, dan di kuburan. Itulah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukum syariat untuk dijadikan tempat beribadah. Dan ada pengganti yang untuk bersuci umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tayamum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tayamum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dari Syekh Muhammad bin Abdullah bin Al-Bassam dalam kitab Ta'isirul A'lam, anal asla fil ardi taharati lis-salati wa tayammumi. Karena asalnya bumi ini suci dan untuk dilakukan beribadah dan bersuci. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhilat lil maghanima wa lam tahillu li ahadin qabli. Dihalalkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya harta ghanimah, yang mana harta ghanimah ini sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kan zaman Nabi Musa, ketika dia melawan Fir'aun kalah oleh Nabi Musa, maka disitulah haram untuk kaum Musa mengambil harta bagian Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dihalalkannya harta ghanimah, yaitu harta perang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat muslimin melawan umat kafir, disitulah umat muslimin menang, maka boleh mengambil harta ghanimah, harta perperangan yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa utitu syafa'atu wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatun. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan izin, memberikan syafaat kepada umat manusia. Ketika itu umat manusia pada padang mahsyar keliru, tidak tahu mau kemana, mencari pertolongan kemana. Syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu syafaatul uzma, syafaat yang agung. Ketika umat manusia berlari kepada Nabi Adam, ketika itulah Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat kepada umat manusia. Dikarenakan Nabi Adam pernah melakukan dosa, yaitu pernah memakan buah kuli yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ke Nabi Adam, umat manusia berlari kepada Nabi Nuh meminta syafaat. Ketika itu Nabi Nuh berkata, saya tidak bisa memberikan syafaat kepadamu dikarenakan saya juga lagi kebingungan, dikarenakan juga saya pernah melakukan dosa, yaitu membiarkan anak saya dan istri saya dalam keadaan kafir. Yang ketiga, umat manusia berlari kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberikan syafaat, berkata, saya tidak bisa memberikan syafaat dikarenakan saya pernah melakukan dosa, yaitu berbohong. Yang keempat, umat manusia berlari kepada Nabi Musa meminta syafaat. Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat dan Nabi Musa berkata, saya tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu umat manusia dikarenakan saya pernah melakukan dosa, yaitu pernah memukul seseorang sampai meninggal. Ketika setelah ke Nabi Musa, umat manusia berlari kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat kepada umat manusia dikarenakan Nabi Musa juga berkata, saya juga tidak bisa memberikan syafaat kepadamu dikarenakan saya pernah melakukan dosa, yaitu saya diakui sebagai Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Ketika itulah berlari semua umat manusia kepada Nabi Muhammad SAW meminta syafaat. Disitulah bisa Nabi Muhammad SAW menolong umat manusia untuk Allah Subhanahu wa taala memutuskan
perkara yang dimiliki oleh umat manusia. Karena itu kita harus memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qaul, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awalan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya orang-orang yang paling pertama mendapatkan syafaat saya ialah orang-orang yang sering waktu hidupnya berselawat kepada saya. Karena itu kita harus melaksanakan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu wa bu'ithu ilan nasi amatun. Rasulullah SAW diutus untuk umat manusia sampai hari kiamat. Ketika itu, setelah Nabi Isa, datanglah sebuah nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Disitulah syariat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, kitab-kitabnya sampai hari kiamat, yaitu kitab Al-Quran. Ketika itu, dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai penutup Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana aba Muhammadin ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nabi Muhammad SAW adalah penutup Nabi. Sebagai dikala zaman sekarang ada yang mengaku Nabi, jangan dipercaya, karena penutup Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada akan lagi seorang Nabi pada zaman sekarang. Hadirin para jemaah rahimakumullah, selain Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 keistimewaan tadi, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan kepada Rasulullah SAW, yaitu suri teladan akhlak yang baik. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk membenarkan akhlak-akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dikarenakan itu, kita harus mengikuti suri-suri teladan, mengikuti akhlak-akhlak baik Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah bohong, maka kita harus mengikuti. Kita jangan bohong. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah melakukan fitnah, maka kita juga sebagai umatnya jangan pernah melakukan fitnah. Dan akhlak juga terbagi 2, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul madmum. Yang pertama akhlakul karimah, akhlak yang baik, yaitu akhlak yang baik kita harus mengikuti akhlak-akhlak suri teladan Rasulullah SAW. Yang ketika Rasulullah SAW menghormati orang lain, maka kita juga harus menghormati orang lain. Menghargai orang lain, kita juga harus menghargai orang lain. Yang kedua akhlakul madmumah, yaitu akhlak yang tercela. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan akhlak yang tercela, tidak pernah melakukan akhlak yang bodoh, yang jelek. Karena itu kita juga jangan melakukan akhlak-akhlak yang tercela. Pada zaman sekarang sudah banyak umat Nabi Muhammad yang melakukan akhlak tercela, membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh adik, membunuh manusia orang lain. Dikarenakan itu kita jangan melakukan itu. Dikarenakan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada intinya Rasulullah SAW diberikan keistimewaan kepada Rasulullah SAW, yaitu pertama Rasulullah SAW diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan ketakutan pada musuhnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan muka bumi ini untuk tempat bersujud dan tempat pengganti air. Yang ketiga, Rasulullah SAW diberikan izin dihalalkannya harta ghanimah pada umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, diutusnya Rasulullah SAW untuk memberikan izin nanti di yaumil qiyamah
untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Yang kelima, Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat hingga hari kiamat. Undur ma qila wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.